jemaat Tuhan. Mari saya ajak berbagi berdiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Saat ini kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita mau awali pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pujian. Ku awali di pagi hari dengan hati selalu memuji semua nafas yang telah Kau beri tanda bukti kasih sejati.
kerajaan Tuhan yang paling kekal. Haleluya, amin. Kerajaannya takkan tergoyahkan sampai kapanpun. Hanya Tuhanlah yang kita sembah, kita puji. Mari kita mau tepuk tangan, kita mau bersuka cita bersama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat, kelimpahan yang boleh kami rasakan Tuhan, yang boleh kami terima setiap hari dalam minggu ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan berikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Berkati setiap persembahan yang kami berikan ini, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau yang layakkan, Kau yang sucikan, dan Kau yang terima setiap persembahan yang kami berikan ini. Biarlah ini semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, Happy Super Sunday. Welcome to ICF Lamongan Indah bersama saya Abigail. Mari kita simak IMS kita untuk 1 minggu ke depan. Shalom teman-teman, buat kalian yang ngakunya anak muda, yuk datang ibadah youth setiap hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Ibadah kids hari ini jam 9 pagi di lantai 2 ruang iKids. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui QR berikut ini. Baptisan air akan diadakan pada tanggal 18 Mei. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Michael Antonius. Di bulan ini, kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu, gereja akan mengadakan beberapa rangkaian ibadah. Ibadah Paskah Youth akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 26 April jam 6 sore di gereja. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan playlist Paskah Youth, dapat scan QR berikut ini. Paskah Kids akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 April di lantai 2. Paskah kali ini akan sangat spesial loh, karena akan ada stand-stand games dengan hadiah yang menarik. Bagi adik-adik yang masih ingin bermain games, dapat membeli kupon seharga Rp5.000 untuk 2 permainan. Pastikan adik-adik datang ya. Menghimbau jemaat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan dan perawatan gedung gereja dengan menyisihkan Rp10.000 setiap minggunya dan dimasukkan ke dalam amplop pembangunan. Mengajak jemaat untuk dapat berbagi dengan saudara kita yang
Divisi iShare. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun kami ucapkan bagi jemaat yang merayakannya di minggu ini. Demikian iNews kita untuk minggu ini. Ikuti terus perkembangan gereja kita yang dapat jemaat akses melalui Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp gereja. And always remember, people is our mission, connect with God, and make disciples. Alive in culture. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebuah kabar baik buat setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membuat kita terus untuk selalu bersuka cita. Karena apa? Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, super dahsyat. Bahkan kita bisa katakan Tuhan Yesus itu Tuhan yang sakti buat setiap kita, amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan mengerti isi hati kita. Dan hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Bahkan sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, Tuhan lebih dulu mengetahuinya. Dahsyat sekali Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati, saya mengajak setiap kita untuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mengambil bagian yang terbaik, yaitu menyembah Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Menyadarkan setiap kehidupan kita hanya di dalam satu nama. Nama Yesus yang penuh kekuatan. Nama Yesus yang penuh kuasa. Mari bersama kita akan bangkit berdiri. Engkau yang mengenal kami Tuhan. Jauh di dasar hati kami. Kita ungkapkan bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, amin. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah, ya Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ya Yesus, Kau sumber pengharapan bagi setiap kami. Kami letakkan percaya kami di dalam Engkau Tuhan. Bapa, Kau mengenalku. Ya, lebih dari siapapun Tuhan. Bahkan Engkau mengenal kami. Engkau tahu ceritaku Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kami Engkau mengetahui Tuhan. Tak peduli masa lalu, Tuhan telah memilih kita.
bagian terbaik dalam hidup kami. Menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Tuhan
memilih, tapi Engkau yang memilih kami. Kami menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Setiap hati mulai menghampiri Tuhan. Tuhan menantikan penyembahan kita. Tuhan menantikan pujian kita, kerinduan kita. Ku menyembah Ku tinggikan Kau satu yang ku sembah selamanya. Di sepanjang hidup kami Engkau tetap selamanya. Ku tinggikan Engkau, Yesus sumber pengharapanku, ku hidup
berserah, ku berserah dalam Engkau. Akhir hidupku tetap Engkau yang ku sembah, Tuhan. Kami mau berserah penuh, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Rasikira babaikara rancangan-Mu, Tuhan. Pada rancangan-Mu Benar, kami mau mengikuti Engkau. ku ikuti panggilan-Mu, Tegar setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Kebaikan demi kebaikan yang telah kami terima. Pagi hari ini bersama-sama dari tempat ini. Dari dalam hati kami Tuhan. Kami nyatakan kami tetap menyembah Engkau. Sampai akhir kehidupan kami Tuhan. Ini yang menjadi janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan setia. Karena Engkau lebih dulu setia kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Pagi hari ini kami boleh kuatkan kembali iman percaya kami. Kami boleh deklarasikan Engkau Tuhan satu-satunya yang kami sembah. Tiada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala kerinduan kami pagi hari ini Tuhan, kami juga rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya berkat pengurapan Kau nyatakan untuk hamba-Mu Pastor Teresia pagi hari ini akan menyampaikan firman-Mu. Firman yang tertabur boleh tertanam di dalam hati kami. Menjadi pedoman untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Seperti tema kita, ya, looking inside, Tuhan itu melihat di kedalaman hati kita, bagaimana kehidupan iman rohani kita,
Bukan hanya yang di permukaan, kelihatannya ibadah, kelihatannya melayani Tuhan, tetapi lebih dari itu Tuhan melihat di hati kita. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang aliran ilahi. Apa itu aliran ilahi? Kita akan membuka dan membaca di dalam Filemon 1 ayat 6. Terjemahan baru mengatakan, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. King James menerjemahkannya lebih jelas dan saya menerjemahkan King James ke dalam bahasa Indonesia. Pernyataan mengenai imanmu akan menjadi efektif dengan cara mengakui setiap hal baik yang ada pada dirimu di dalam Yesus Kristus. Saya ulangi lagi ya. Pernyataan mengenai imanmu ya, sharing tentang iman gitu, akan menjadi efektif kalau kita sharing tentang iman kita, itu akan jadi lebih efektif hasilnya. Caranya gimana? Dengan cara mengakui setiap hal baik yang ada pada kita di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, ketika kita itu sharing firman, sharing iman kita, itu hasilnya lebih efektif kalau kita itu mengakui setiap hal-hal baik yang kita terima. Kita mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Terus kita itu sharingkan, kita ceritakan kepada orang. Jadi istilahnya itu kita ngalami kebaikan Tuhan, terus habis itu kita sharingkan iman kita, pengalaman hidup kita kepada orang. Kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita kepada teman kita, kepada orang lain. Bapak Ibu, sharing tentang iman, ya tentang imanlah, tentang firman Tuhan, ya. Kadang-kadang orang lain itu kalau mendengar tentang iman, tentang firman, mereka langsung tutup telinga. Lah khotbah mana gitu ya. Khotbah lagi. Tapi ketika kita itu punya pengalaman pribadi, terus pengalaman itu kita sharingkan, kita bagikan, itu menjadi lebih efektif masuk ke dalam orang tersebut. Sebab itu Bapak Ibu, saya mengimbau Bapak Ibu untuk ikut di dalam iCare. Untuk Bapak Ibu terlibat di dalam iCare. Nah, di dalam iCare ini Bapak Ibu saya juga menghimbau, ingin bahwa di dalam iCare itu semua anggotanya itu bisa sharing. Bukan sharingnya itu ini loh, khotbah loh, bukan. Tapi punya pengalaman pribadi apa, kebaikan Tuhan apa yang dia terima, itu dibicarakan, di-sharingkan. Jadi dia mengalami kebaikan, pastilah Bapak Ibu dalam seminggu ini Tuhan itu pasti menolong kita. Dalam seminggu ini pastilah Tuhan kita ngalami kebaikan Tuhan. Entah kebaikan Tuhan yang sepele, yang kita anggap biasa sih itu. Bagi Bapak Ibu itu biasa, tapi bagi orang lain itu luar biasa. Saudara, mungkin kalau kita bisa makan tempe goreng dengan sambal gitu ya, walah ini menu sederhana, ini menu tanggal tua, tempe goreng sama sambal terasi. Tapi kalau itu bagi orang pasien yang ada di rumah sakit, itu enak pol, Bapak Ibu. Karena bagi mereka ini gak boleh, itu gak boleh, makannya bubur, udah makan bubur, hambar lagi. Gak ada yang namanya sambal terasi, gak ada. Saudara, karena apa? Ini gak boleh, itu gak boleh, semuanya hambar. Saudara, nah ini cobalah kita mau untuk saling berbagi, sharing tentang apa yang kita alami. Gak perlu itu yang muluk-muluk, wah Tuhan memberkati saya dapat uang, diberkati Tuhan 50 juta. Gak perlu lah yang muluk-muluk seperti itu. Ya kalau diberkati 50 juta ya amin, puji Tuhan. Tapi saudara, ketika kita merasakan kasih Tuhan,
kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu alami, ayo coba itu disaringkan. Jangan malu, di dalam iCare itu lingkup kelompok kecil. Ya, jangan malu. Kalau Bapak Ibu disuruh sharing ke depan sini, saudara malu. Grogi aku, kan gitu. Grogi dilihat banyak orang. Tapi kalau di dalam iCare, saudara, ayo saling berbagi. Ayo saling sharing. Saudara, dan itu menguatkan teman yang lain. Ketika kita berbagi, ketika kita itu sharing, itu menjadi lebih efektif. Di sini katakan ya, pernyataan tentang imanmu itu jadi efektif dengan cara mengakui hal baik yang ada pada dirimu di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita ngalami, kita enggak memendamnya sendiri, ngekip sendiri. Saudara, ya, bukan kita ngekip sendiri, tapi kita sharingkan, ceritakan kepada orang lain. Jangan takut kalau kita cerita, oh nantilah aku cerita, nanti aku disuruh neraktir. Hore, bayarannya naik, ayo traktir. Ya jangan punya pemikiran seperti itu, saudara. Tapi kita mau untuk berbagi kasih Tuhan, sharing. Jangan malu, saudara, itu bisa membuat orang lain ngalami kasih Tuhan, ngalami kebaikan Tuhan. Oh ternyata iya ya, kalau Tuhan bisa menolong dia, Tuhan pun juga bisa menolong aku. Kalau Tuhan bisa memulihkan dia, Tuhan juga bisa memulihkan aku. Nah ini loh Bapak Ibu, aliran ilahi. Dalam diri kita ada aliran ilahi, seperti Yohanes 7. Itu mengatakan ya, ketika kita percaya pada Tuhan, di dalam setiap hati orang percaya itu ada aliran-aliran sungai kehidupan di dalam hati kita. Terus caranya gimana kita mengalirkannya kepada orang lain? Yaitu dengan cara kita sharing. Kita ngomong ke mereka, ini loh kebaikan Tuhan yang aku alami, yang terjadi dalam hidupku. Saudara, ini bagaimana cara Allah mengalirkan kuasanya melalui hidup kita? Caranya, ceritakan setiap hal baik yang kita alami. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga orang lain yang mendengarnya memuliakan Tuhan. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Ceritakan, jangan malu. Gitu. Ayo belajar sharing di dalam lingkup kecil, di dalam iCare. Bapak Ibu jangan menganggap iCare itu, apa ya namanya, alah buang-buang waktu, aku ini orang sibuk, aku gak punya waktu untuk iCare. Jangan punya pemikiran seperti itu. Bapak Ibu, di dalam lingkup iCare itu komsel, kelompok sel, ya, kelompok kecil. Kita itu bertumbuh bersama, kita itu saling mempedulikan di dalam lingkup iCare. Saudara, kadang saya sebagai gembala, kalau ikut iCare, salah satu iCare, saya ikut, tapi saya itu kadang-kadang itu sedihnya itu apa? Kalau aku datang ke satu iCare, terus mereka itu jadi grogi, malah gak berani ngomong, takut keliru, takut salah. Padahal yang saya inginkan itu mereka itu bicara. Makanya kalau saya ikut iCare, saya ngomong, aku jadi pendengar saja, gitu ya. Saya jadi penonton saja, saya jadi pendengar saja. Karena setiap minggu sudah khotbah, kini saatnya saya itu yang jadi pendengar. Tapi repotnya, ya kadang salah satu iCare itu kalau saya datang, itu mereka jadi grogi. Malah gak berani bicara, malah gak berani ngomong, lagi keliru. Bapak Ibu, harusnya Bapak Ibu itu bicara, sharing. Pengalaman pribadi apa, pertolongan Tuhan apa yang terjadi. Walaupun itu kecil, tapi itu memberkati orang lain. Saudara, nah ini kalau di dalam iCare-nya anak-anak youth, salah satunya iCare Promed, itu mereka itu berani bicara. Ya, mereka enggak malu. Ya, mereka berani bicara, bahkan mereka sangat-sangat terbuka. Sangat terbuka. Mereka enggak menutup-nutupi, enggak seolah-olah di depan pendeta harus yang api-api yang ditonjolkan, enggak. Mereka sangat terbuka apa adanya.
Saudara, ini bagus. Ayo tuh, di dalam iCare, kita itu ya ini tadi lah, saling terbuka, saling berbagi, saling sharing, menceritakan kebaikan Tuhan. Atau mungkin kita merasa, aku masih belum bisa, di titik itu aku masih belum bisa. Di titik seperti itu aku masih belum bisa, aku masih harus bergumul. Aku masih harus banyak belajar untuk sampai di titik itu. Enggak apa-apa. Loh Bapak Ibu, yang saya kagumi dari iCare-nya anak youth ya, Promed, itu adalah keterbukaan kejujuran mereka. Apa adanya, di depan pendeta, di depan siapapun juga pembicaranya mereka itu apa adanya. Saudara, ayo dalam hidup kita mau sama-sama ini loh, mengalirkan aliran ilahi. Pertama, melalui dengan cara kita itu menceritakan kebaikan Tuhan. Hal-hal baik yang kita alami. Saudara, jangan takut salah, jangan takut, jangan malu. Ceritakan aja, nanti orang lain diberkati. Membuat orang lain memuliakan Tuhan. Matius 15 ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Tujuannya sharing itu seperti itu, bukan untuk pamer, bukan untuk sombong ya, bukan. Puji Tuhan, saya dapat jam tangan baru lah, bukan untuk pamer juga sih ya, ajang narsis atau apa, bukan, tapi supaya orang lain itu bisa memuliakan Tuhan, supaya orang lain itu bisa merasakan diberkati itu. Nah, Bapak Ibu, 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini, ayo saling mengasihi, gitu. Ayo, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayo, kita saling berbagi, kita saling sharing. Dengan cara apa? Ya itu tadi, ceritakan. Makanya Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu bisa terlibat di dalam iCare. Ada di dalam satu komunitas rohani, komunitas kecil iCare itu. Supaya Bapak Ibu bisa saling sharing, saling berbagi gitu ya, menguatkan. Dengan begitu itu aliran ilahi itu muncul, mengalir. Saudara, kayak keran itu dibuka dan kita jadi pipanya, kita jadi selangnya, kita jadi peralonnya, sehingga mengalir aliran itu melalui apa? Kesaksian kita. Bapak Ibu yang sudah mulai mengambil langkah mundur, atau Bapak Ibu yang sudah merasa aku terlalu sibuk untuk ikut iCare, ayo diagendakan lagi, diatur lagi ritme kehidupan kita, jadwal hidup kita, supaya kita bisa terlibat dalam iCare. Para ICL itu luar biasa ya. Para ICL, ayo bersemangat melakukan iCare. Saya tahu ICL di tempat ini adalah orang-orang sibuk, sangat-sangat sibuk, sehingga kadang iCare itu 2 minggu sekali atau ada yang sebulan sekali, mau 2 minggu sekali, mau sebulan sekali atau tiap minggu enggak apa-apa. Yang penting di dalam komunitas itu saling sharing, saling berbagi. Saudara, nah saat kita merasakan kasih Allah dalam hati kita, ayo bergerak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merasakan hati kita itu dipenuhi dengan kasih Tuhan, pertama sharing. Puji Tuhan, misal gitu ya, ketika hari Minggu itu saya itu sebenarnya itu malas ke gereja karena saya itu ada masalah.
Tapi ketika saya itu ibadah, ketika saya memuji Tuhan, kok rasanya itu saya merasakan masalah itu enteng gitu ya. Karena Tuhan itu luar biasa. Nah, ini loh Bapak Ibu yang kita alami, di-sharingkan, diceritakan, ayo bergerak. Jangan cuma diem tok, ayo bergerak. Ketika kita merasakan kasih ilahi, saudara, dan kita teringat terhadap saudara, teman kita, saudara seiman, siapa? Ayo bergerak, di telepon, di WA. Kok sudah lama enggak kelihatan? Ayo datang lagi. Kok aku tiba-tiba teringat sama kamu ya, gitu. Kok tiba-tiba aku teringat sama kamu? Udah lama enggak ketemu, gimana kabarnya? Gitu ya. Mungkin dia kaget, apain ini? Tiba-tiba nelpon aku, tiba-tiba WA aku. Coba katakan aja, aku merasakan kasih Tuhan dan aku ingin WA kamu dan aku ingin mengatakan bahwa Tuhan juga mengasihi engkau. Mungkin kayaknya, wong aneh iki be mek njaluk utangan be. Saudara, mungkin semula dia mungkin overthinking gitu ya. Ya, mungkin dia negatif thinking gitu terhadap kita. Enggak apa-apa. Kita ngomong, kita ceritakan kebaikan Tuhan. Kok aku tiba-tiba ingat kamu ya ketika aku lagi berdoa. Kenapa tiba-tiba aku teringat kamu ketika aku lagi tidur misalnya gitu. Nah, aku ingin katakan bahwa Tuhan itu mengasihi kamu. Ayo bergerak. Saudara, ayo bergerak. Di dalam kita berkomunitas secara rohani, saudara, ayo menyapa. Ayo bergerak. Jangan cuma hanya diam saja. Ketika kita merasakan aliran ilahi, ayo datangi orang itu. Ketika Tuhan menggerakkan kita, datangi orang itu. Kita nggak tahu ada apa ya. Nggak apa-apa, disapa aja. Halo Ci, lama nggak kelihatan gitu. Oh iya, gini. Baik-baik saja ya Ci. Iya baik-baik saja. Aku selalu mendoakan kamu loh Ci. Nah, udah ngomong gitu saudara, itu aliran itu mengalir. Sesederhana itu. Tuhan buka kerannya, kita jadi selangnya, dan kita ngomong. Kita hampiri orang itu. Datang lagi ya, tetap semangat ya, jangan menyerah ya. Seperti itu. Saudara, ini aliran ilahi. Kita belajar dari Hobab. Ya. Bagaimana Hobab ipar Musa ngalami kebaikan Tuhan. Bilangan 10 ayat 29. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu, ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Saudara, ini Musa ngajak Hobab, iparnya. Ya, satu kali Musa yang memimpin orang Israel di padang gurun itu dikunjungi oleh mertuanya dan oleh Hobab, kakak iparnya. Hobab ini walaupun dia tidak kenal Tuhan, tapi dia orang baik. Ini, saudara, dan ketika Musa mau melanjutkan perjalanannya, ini ayah mertua itu mau pulang ke Midian. Mereka enggak menyembah Allah Israel. Si Hobab, ya, Hobab iparnya Musa, gitu, iparnya Musa. Dia juga mau pulang karena papanya pulang. Dia juga mau pulang. Saudara, tapi Tuhan ngomong ke Hobab, ke iparnya ini. Kami akan berangkat ke tempat yang dimaksudkan Tuhan. Ketika ia berfirman, aku akan berikan kepadamu. Ikutlah bersama-sama kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel.
Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Dia mengalirkan kebaikan Tuhan itu. Ini Musa, ikuto, meloo gitu ya, ayo join, ikut bersama-sama dengan kami. Tuhan itu akan melakukan kebaikan demi kebaikannya pada orang Israel. Kalau engkau ikut dengan kami, kebaikan yang dialami oleh orang Israel akan kami berikan kepadamu. Jadi Musa ngomong, Tuhan akan melakukan kebaikannya kepada orang Israel. Dan kalau kamu ikut sama-sama kami, kamu pun juga akan mengalami kebaikan Tuhan. Sebab kebaikan yang akan kami terima, akan kami lakukan juga kepadamu. Saudara, ini loh Bapak Ibu, Musa menjadi selangnya Tuhan. Musa menjadi pipanya Tuhan. Dia ngalami kebaikan Tuhan seperti apa? Dia ceritakan kepada Hobab. Dia ngalami kebaikan Tuhan seperti apa? Dan itu dialirkan kepada Hobab, iparnya, yang gak kenal Tuhan. Sehingga Bapak Ibu singkat cerita ya, keturunan Hobab akhirnya menyembah Allah Israel. Dan disebut dengan nama suku Keni. Suku Keni itu suku yang setia kepada Tuhan, lebih dari orang Israel. Orang Israel menyembah berhala, orang Israel meninggalkan Tuhan. Suku Keni itu beribadah pada Tuhan, tidak minum anggur. Mereka tidak mengejar kekayaan gitu ya, pengen ladang, pengen rumah, pengen warisan. Enggak, mereka tetap hidup sederhana, tinggal di kemah, tidak mau mabuk. Saudara, dan mereka nyembah Tuhan. Ini karena apa? Ternyata suku Keni itu ngalami kasih Tuhan melalui Musa. Mereka Hobab, keturunannya itu disebut suku Keni gitu ya. Mereka ngalami kebaikan Tuhan sebab Musa ngajak, mengalirkan. Jadi aliran. Ternyata keturunan Hobab lebih cinta Tuhan daripada Israel. Keturunan Hobab lebih setia daripada Israel. Loh, sampai sebegitunya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, kita mau menjadi pipanya Tuhan, salurannya Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita kebaikan, cerita kepada orang lain. Kalau kita merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita, beritakan, sampaikan itu kepada orang lain. Saudara, dan biar orang lain itu ngalami orang Kristen itu seperti ini. Bukan hanya kita cerita ya, bukan hanya kita cerita kebaikan Tuhan cerita, tapi kita pun juga tindakan nyata, mengasihi. Saudara, ini Hobab. Yang kedua, selain kita menceritakan kebaikan Tuhan, kita juga mau memiliki belas kasihan. Belas kasihan atau kasih kepada orang yang kita layani. Saudara, ini kita memiliki rasa belas kasihan kepada orang tersebut. Bukan cuek, tapi kita punya rasa tergerak oleh belas kasihan. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, ini waktu Yesus lihat orang banyak itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihannya Tuhan. Dan dia menyembuhkan orang yang sakit. Kuasa Tuhan itu mengalir melalui belas kasihan. Bapak Ibu, ayo jadi kita minta supaya Tuhan itu menjamah hati kita sehingga kita itu punya belas kasihan. Kadang-kadang karena kita diperlakukan keras ketika masa kecil kita, ketika kita diperlakukan keras di dalam lingkungan keluarga atau di dalam lingkungan kerja, kita diperlakukan tidak adil, keras, itu membuat kita punya karakter yang keras. Punya karakter dan mental yang sangat keras sehingga kita tidak punya rasa belas kasihan pada orang lain. Saudara, ayo minta pada Tuhan, Tuhan beri aku belas kasihan. Ketika kita
di gereja, kita melihat worship, orang itu menangis. Jangan kita itu negatif thinking. Nangis iki biasa, akeh masalahne. Paling-paling bergegeran, habis bertengkar sama istrinya. Jangan punya pikiran seperti itu. Saudara, ketika kita mungkin merasa ada orang itu dia worship, dia menangis, dia mencurahkan isi hatinya sama Tuhan. Miliki belas kasihan. Saudara, hampiri orang itu sebelahnya gitulah. Kalau sebelahnya itu nangis dipok-pok gini atau dipeluk gini, Tuhan mengasihimu. Udah gitu tok, beres kan. Jangan orang lain ketika sebelahnya itu nangis, ya kalau perempuan ya sama perempuan lah, kalau laki ya sama laki lah kan gitu. Ya menangis atau dia merasakan hadirat Tuhan seperti itu, Bapak Ibu, jangan negatif thinking. Banyak masalah dia, banyak utangnya. Jangan punya negatif thinking seperti itu. Ayo tuh, dipeluk atau dipegang pundaknya, Tuhan mengasihi. Diajak berdoa gandengan. Bapak Ibu, di dalam ibadah youth, itu dibudayakan seperti itu. Ketika melihat temannya itu menangis waktu worship, sampingnya atau pengurus youth yang lain itu datang menghampiri, menepuk pundaknya. Lah aku yang nepuk itu beda sama mereka yang nepuk, beda. Karena mereka memiliki kedekatan emosional lebih daripada saya. Kalau sesama teman itu punya kedekatan emosional ditepuk gini, itu mereka itu lebih beda daripada saya. Waktu aku memeluk itu enggak nangis. Dipeluk pendeta nerak nangis. Tapi waktu temennya yang meluk itu langsung nangis sejadi-jadinya. Saudara, mereka waktu nangis sejadi-jadinya itu mereka itu mengungkapkan semuanya. Lah ini loh Bapak Ibu, aliran kasih itu seperti itu. Dan kebanyakan dari mereka ngomong, nggak bisa melakukannya sebebas itu ketika ibadah Super Sunday. Karena dilihat papa mamanya. Saudara, karena dilihat papa mamanya, takut papa mamanya nanti mengkritik. Ono opo sini-sini ae, kon niku nangis-nangis ono opo. Mau bikin malu aja. Saudara, ayo papa mamanya sendiri jangan punya pikiran seperti itu. Jangan merasa kalau anak nangis itu bikin malu aja dalam keluarga. Oh nangis-nangis kayak ngono. Ya jangan. Saudara, saya seneng loh kalau lihat Elvens nangis atau Aaron nangis. Tersungkur gitu tuh saya malah seneng loh. Bapak Ibu, jadi jangan saudara, Bapak Ibu ya. Punya pemikiran kalau anakku tuh nangis waktu worship. Oh, bikin malu aja. Kayaknya aku sebagai orang tua itu enggak bisa mengasihi, kurang kasih dalam keluarga. Kenapa harus punya negatif thinking? Bapak Ibu, ayo alirkan kasih itu, alirkan kasih itu. Di ibadah Super Youth, mereka itu bebas. Mereka enggak ada jaim-jaiman seperti itu. Mau mereka lagi bertugas singer, mereka nangis sejadi-jadinya. Dan siapa misalnya ya, pengurus yang lain, pengurus youth yang lain itu datang mendoakan, menepuk. Langsung mereka itu mengungkapkan semuanya. Beda kalau saya yang melakukannya, beda. Karena apa? Mereka lebih punya kedekatan emosional dengan ini, temennya daripada saya. Daripada saya. Makanya kadang saya ngomong ke Elvens atau ke teman-teman youth lainnya, kamu aja yang bergerak. Karena kalau sesama itu lebih kedekatan emosionalnya lebih dekat, lebih erat. Ikatan batinnya lebih kuat. Saudara, dan mereka ngomong, kita enggak berani seperti itu ketika ibadah Super Sunday. Karena takut sama papa mama, gitu ya. Takut sama papa mama. Saudara, miliki belas kasihan. Bapak Ibu, miliki belas kasihan.
Ketika kita melihat seperti itu, jangan kita memandang rendah. Oh, akeh masalahnya itu, banyak masalahnya. Jangan, dia ngalami jamahan Tuhan. Ayo, dipegang tangannya, doa bersama atau dipeluk. Atau kalau saudara tidak mau melakukan apa-apa, enggak apa-apa. Saudara berdoa untuk orang itu dari jarak jauh, enggak apa-apa. Tapi ayo miliki belas kasihan. Tuhan, beri aku belas kasihan ilahi. Tuhan, beri aku belas kasihan ilahi. Ketika seseorang itu sharing kepada kita, berkeluh kesah tentang masalahnya, gitu ya, sharing berkeluh kesah tentang masalahnya, kita itu harus peka. Maksudnya apa orang ini sharing ke kita, ya kan? Harus peka. Maksudnya apa dia sharing kepada kita? Jangan saudara pura-pura bodoh, nggak peka, terus habis itu apalagi nggak punya belas kasihan. Jangan, ayo kita itu mau jadi selangnya Tuhan. Mau jadi selangnya Tuhan. Ketika orang ini curhat tentang masalahnya, Tuhan apa yang harus aku perbuat kepada orang ini ya Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan kepadanya. Berdoa atau mau memberi pertolongan seperti berupa uang. Atau mau menjadi pendengar saja. Saudara ayo. Ini loh, alirkan. Satu kali, saudara, teman youth, teman kaum muda di gereja di Surabaya, itu WA ke saya. Ibu pendeta, saya mau curhat gitu. Selama ini aku tuh curhat sama Bapak Gembala. Bapak Gembala itu papa saya almarhum. Tapi karena Bapak Gembala udah almarhum, saya nggak tahu harus curhat sama siapa. Saya curhat sama Bu Pendeta ya, oke gitu. Terus dia curhat, intinya tentang masalah ekonomi gitu. Saudara, saya kan harus ekstra hati-hati menanggapinya. Saudara, maksudnya apa ya dia itu curhat seperti ini. Saya harus ekstra hati-hati itu maksudnya jangan sampai saya memberi komen yang salah. Gitu, karena orang seperti ini kan sangat sensitif. Saya bilang, oke, saya nanti akan bantu doa, saya tahu masalahnya itu seperti apa, saya juga bisa menyelami perasaannya. Kalau enggak keberatan, beri nomor rekeningmu supaya aku bisa bantu, karena kita adalah teman. Saudara, terus apa jawabnya? Biasanya lah orang Surabaya itu kan to the point, gak pakai, kalau gak keberatan itu gak pakai. Biasanya kalau orang Surabaya itu langsung ngomong, piro to nomor rekeningmu kayaknya tak transfer lah kan gitu. Saudara, tapi karena saya berusaha hati-hati, ya saya ngomong, kalau kamu gak keberatan, tolong kasih nomor rekeningmu, supaya aku bisa ikut bantu sebagai seorang teman. Langsung dia bilang apa? Bu Pendeta, aku cuma hanya pengen sharing. Aku bukan bermaksud, aku memang butuh uang. Tapi bukan berarti Bu Pendeta harus transfer ke rekeningku. Doakan aku, dan aku butuh teman untuk sharing. Oh iya, enggak apa-apa, kapanpun kamu sharing sama aku, oke, aku selalu ada buat kamu. Saya katakan begitu. Dan dia sama sekali tidak memberikan nomor rekeningnya ke saya. Saudara, Bapak Ibu, kadang-kadang saya, maksudnya orang ini sharing ke apa ya, aku kan harus peka kan gitu toh. Aku bilang, aku pun juga enggak akan bantu segede-gede apa sih, enggak, cuman solidaritas antar teman gitu. Tapi dia enggak mau beneran. Dia katakan, aku hanya butuh teman untuk sharing. Selama ini aku sharing sama Bapak Gembala almarhum. Begitu aku ditinggal mati oleh Bapak Gembala, aku seperti orang kehilangan arah. Aku butuh tempat untuk curhat. Dan akhirnya saya hanya menjadi telinga saja. Saya hanya membaca chatnya aja, dan saya respon dikit-dikit, hanya itu aja. Saudara,
miliki belas kasihan. Jangan selalu negative thinking dan hanya egois memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi selangnya Tuhan kalau kita itu nggak mau buka hati untuk orang lain, hanya memikirkan diri kita sendiri. Saudara, Bapak Ibu, ayo kita mau untuk ini ya, memiliki belas kasihan Tuhan. Satu kali ketika Yesus bertemu dengan seorang penderita kusta, dalam Matius 8, di sini dikatakan, datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Kusta itu mengerikan. Zaman itu kusta itu menular. Menular, maksudnya menular najisnya gitu loh Bapak Ibu. Jadi orang kalau sakit kusta, dia duduk, kursi itu jadi najis. Orang yang duduk di kursi itu ikut-ikutan najis. Dia pegang benda, benda ini jadi najis dan orang yang memegang benda ini ikut-ikutan najis. Tapi Yesus, dia bisa saja kan Yesus itu ngomong, aku mau jadilah tahir, tahir beneran orang itu. Tapi Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia mengulurkan tangannya. Saudara, dia mengulurkan tangannya, Yesus mengulurkan tangannya. Yesus tidak peduli mau tahir, mau najis, mau tahir, ketularan atau enggak. Yesus mengulurkan tangannya dan dia menyalurkan kuasa kesembuhan. Belas kasihan. Bapak Ibu, ini loh Bapak Ibu, belas kasihan itu mengalahkan rasa takut. Belas kasihan itu mengalahkan semuanya. Mengulurkan tangannya. Dia kasihan terhadap orang sakit kusta ini. Saudara, ayo miliki belas kasihan Tuhan. Ketika kita merasakan belas kasihan, itu kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita. Allah menaruh belas kasihannya, Allah berbelas kasihan kepada orang itu, tapi belas kasihan Allah itu dialirkan dalam hati kita, dan kita menyalurkannya kepada orang itu. Jadi kayak begitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita itu merasakan belas kasihan kepada seseorang, itu hati Allah yang dialirkan kepada kita. Belas kasihan Tuhan dialirkan kepada kita, sehingga kita merasakan kasihan banget. Aku harus melakukan sesuatu untuk orang itu. Aku tidak bisa membiarkan dia sendirian, aku tidak bisa membiarkan dia seperti ini. Aku harus berbuat sesuatu. Dan saudara, kita melakukan sesuatu untuk orang itu. Memberikan belas kasihan. Saudara, Bapak Ibu, kalau selama ini kita hidup keras di bawah tekanan, sehingga hati kita tertutup terhadap belas kasihan. Ayo, jadilah selangnya Tuhan. Bersihkan selang hati kita, supaya aliran kasih Allah itu mengalir melalui hidup kita. Kerannya Allah itu dibuka, dan Allah ingin kita jadi selangnya. Tapi nggak bisa ngalir kalau selangnya itu dikareti. Kalau selangnya ini mampet, banyak kotorannya, gak bisa ngalir dengan deras karena dikareti. Karena mungkin trauma masa lalu, karena mungkin kepahitan hati, karena kita diperlakukan dengan keras sehingga kita tidak punya belas kasihan pada orang lain. Saudara, tapi ayo kita mau Tuhan alirkan belas kasihan-Mu, alirkan belas kasihan-Mu kepadaku. Kadang-kadang kita merasa ya, kita mungkin merasa, aku buang-buang waktu, baca chatnya yang berseri-seri, ini buang-buang waktu gitu. Mungkin aku buang-buang waktu mendengar curhatannya. Gitu. Bagi kita itu buang-buang waktu, tapi bagi dia, bagi orang-orang tersebut yang butuh belas kasihan,
Waktu kita itu sangat-sangat berharga. Satu komen dari kita itu sangat-sangat berarti. Saudara, satu komen dari kita itu sangat-sangat berarti. Bapak Ibu, ayo jadilah selangnya Tuhan. Minta Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Memberikan kasih yang ngalir dalam hidup kita. Satu kali Aaron itu tanya pada saya, Mama kalau diajak ngomong orang itu, Mama enggak jengkel gitu loh. Orang itu jengkelin banget loh, Ma. Kalau Mama diajak ngomong sama orang itu, Mama enggak jengkel gitu, saudara. Dan saya ngomong, entah kenapa ya, kok Mama enggak bisa jengkel sama dia. Justru Mama kasihan. Memang mungkin statementnya itu jengkelin lah gitulah. Memang mungkin statementnya itu ya itulah jengkelin lah. Tapi kenapa kok saya ngomong, kenapa kok Mama nggak bisa jengkel? Kenapa kok Mama itu kasihan? Ya udah dia ngomong apa aja saya dengerin. Dan ketika doa syafaat, Tuhan tolong orang itu. Tuhan tolong dia. Orang ini statementnya seperti ini karena dia latar belakangnya dia ngalami kayak begini. Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin kita ketemu sama orang-orang yang jengkelin gitu ya, orang-orang yang nyebelin gitulah, pengennya ngabisin waktu, ngabisin energi kalau ngomong sama dia itu. Tapi Bapak Ibu, ketika hati kita itu dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan, kita enggak merasa menghabiskan energi untuk ngomong sama dia, untuk berhadapan dengan dia. Tapi kita merasa kasihan orang kayak begini. Dia seperti ini nih karena sesuatu sebab. Aku memang tidak bisa membenerin dia, memang enggak bisa. Ngubah karakternya, benerin memang enggak bisa. Tapi minimal di dalam doa syafaat, di dalam doa pribadi kita bisa mendoakan orang itu. Kita sampai pada kesimpulan, alami kuasa dan kasih Allah dalam hidup kita. Kita dulu yang harus ngalami, sehingga kita bisa cerita, sehingga kita bisa bergerak. Ceritakan hal-hal baik yang kita alami, supaya orang lain itu memuliakan Allah. Milikilah belas kasihan ilahi, dan jadilah selang aliran ilahi Tuhan. Pipanya Tuhan, kemana Tuhan mengalirkan, mau di sana, mau di situ, kita menjadi selangnya Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Hatiku dan jiwaku
menjadi pipamu, selangmu Tuhan. Tempat Engkau mengalirkan aliran-aliran ilahi. Kasih-Mu, kuasa-Mu, belas kasihan-Mu tercurah melalui hidup kami. Dan kami bisa mengalirkannya kepada orang lain. Kami bisa menceritakannya kepada orang lain. Dan itu membuat orang lain memuliakan Tuhan. Membuat orang lain merasakan kasih Tuhan. Mereka yang jauh dari Tuhan bisa mengalami pemulihan melalui hidup kami. Jadikan kami pipa-Mu Tuhan, selang-Mu Tuhan. Tempat Engkau membuka aliran kuasa-Mu, aliran belas kasihan-Mu, aliran kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan belas kasih-Mu Tuhan. Penuhkan, penuhkan, penuhkan Tuhan. Ini hati kami dan kami berikan hati kami kepadamu. Ubah hati kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Supaya kami memiliki belas kasihan-Mu. Supaya kami mengerti hati Tuhan. Supaya kami mengerti hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari sidang jemaat sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, imanmu, pekerjaanmu, studimu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita